karena dilatar belakangi oleh para pejuang masyarakat Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947. Serangan umum tanggal 16 Agustus 47 banyak menelan korban baik dari kubu Belanda maupun syuhada. Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan, sedangkan di depan masjid sekitar 1.500 mayat syuhada bergelimpangan melawan 50.000 pasukan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pamekasan, Madura, tepatnya di depan Monumen Arek Lancor yang berhadapan dengan masjid terbesar, masjid termegah dan termewah, yaitu Masjid Agung Asy-Syuhada yang merupakan masjid kebanggaan masyarakat Pamekasan. Sebelum terkenal dengan objek wisata alamnya seperti api tak kunjung padam, Pamekasan sudah memiliki banyak potensi warna wisata religi yang patut untuk Anda kunjungi. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau pulau ini sangatlah kental dengan nuansa agamis. Salah satu objek wisata religi yang bisa dikunjungi adalah Masjid Jami. Masjid Asy-Syuhada atau yang lebih akrab disebut dengan Masjid Jami ini merupakan warna wisata religi yang harus Anda kunjungi saat berwisata di kabupaten terbesar di Madura. Masjid ini beralamat di Jalan Masigit nomor 23 Pamekasan, Madura, tepat di depan Monumen Arek Lancor. Dulunya masjid ini disebut dengan sebutan Masjid Rato pada abad ke-16. Namun 5 tahun sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1940, masjid ini diresmikan dengan nama Masjid Agung Asy-Syuhada. Terdapat dalam kisah bahwa suatu hari di tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai raja di Keraton Pamelingan Pamekasan, Jawa Timur, yang menggantikan ayahnya Pangeran Bonorogo yang wafat di tahun tersebut. Ronggo Sukowati didaulat sebagai raja pertama yang menganut agama Islam. Sebagai raja Islam pertama, Ronggo Sukowati kemudian mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Awalnya masjid ini dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jamaah 40 orang saja, hanya sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Namun seiring perjalanan waktu, masjid ini mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan, Baidawi Absor, menceritakan bahwa setelah Keraton Pamelingan Pamekasan ditaklukkan Kerajaan Mataram, Sultan Agung memerintahkan penggusuran Masjid Raja dan menggantinya dengan model masjid baru dengan model Mataram. Masjid baru model Mataram ini berupa atap tajung tumpang 3 berbentuk segi 4, mirip dengan pura bangunan tempat ibadah umat Hindu. Renovasi pertama Masjid Agung pada tahun 1624 Masehi. Saat itu Pangeran Gunung Sari bergelar Adikoro I, putra Pangeran Magat Sekar atau cucu Raja Ronggo Sukowati yang berkuasa mewakili kekuasaan Mataram. Masjid lama digusur diganti model ala Mataram. Renovasi kedua Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan kemudian dilakukan pada 1922 saat pemerintahan dipimpin Bupati Raden Abdul Jabar. Renovasi dengan perluasan masjid ke bagian samping dan bagian depan karena jumlah jamaah yang semakin meningkat. Setelah mengalami perluasan bangunan pada tahun 1939, masjid dirombak secara total atas anjuran Gubernur Jawa Timur Vanderplas kepada Bupati Pamekasan saat itu Raden Abdul Aziz.
Bangunan baru ini menggunakan model Masjid Wali Songo, yaitu segi 4 beratap Tanjung Tumpang 3. Masjid model baru itu tidak memiliki serambi, namun tiang anggungnya terdiri dari 16 pilar. Filosofi 16 pilar tersebut menunjukkan bahwa Masjid Raja dibangun pada abad ke-16 Masehi. Sebagai tambahan bangunan masjid baru, dibangun 2 menara di bagian depan masjid sebelah kanan dan kiri dengan ketinggian 20 meter. Kini masjid berubah nama menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Penambahan nama Asyuhada ini karena dilatar belakangi oleh para pejuang masyarakat Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947. Serangan umum tanggal 16 Agustus 47 banyak menelan korban baik dari kubu Belanda maupun syuhada. Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan. Sedangkan di depan masjid sekitar 1.500 mayat syuhada bergelimpangan melawan 50.000 pasukan Belanda. Ribuan mayat asyuhada itu dikubur di depan halaman masjid. Untuk memahami lebih dalam bahwa sejarah Masjid Asyuhada ini ternyata ada hubungannya dengan tragedi di Lebaran Ketupat. Di masa sekarang, saat Lebaran Ketupat biasanya identik dengan kebahagiaan menikmati ketupat. Tapi tidak bagi masyarakat Kota Pamekasan pada tanggal 9 Agustus 47, seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, tentara Nika Belanda mendarat di pantai selatan Pamekasan, terus bergerak ke arah Kota Pamekasan. Kota Pamekasan masih bisa dipertahankan meskipun hanya setengah hari. Bantuan pasukan Nika terus berdatangan. Pertempuran hebat terjadi di halaman Masjid Agung Pamekasan. Karena masjid itulah yang menjadi ikon Pamekasan saat itu. Pusat kegiatan beribadah. Kota Pamekasan di bumi hanguskan. Kota Pamekasan di bumi hanguskan. Pejuang mundur ke pegunungan di Pegantenan, wilayah perbukitan di utara Kota Pamekasan. Lebih dari 90 mayat bergelimpangan di halaman Masjid Agung. Halaman masjid menjadi lautan jenazah syuhada. Tentara Nika Belanda menguburkan jenazah-jenazah itu dalam satu lubang di halaman masjid yang terlebih dahulu mayat-mayat tersebut dibakar oleh tentara Nika. Tepat seminggu setelah Idul Fitri, Kota Pamekasan menjadi lautan jenazah para syuhada. Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Agung Asyuhada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.